akan terbangunnya negara kita, negara yang sangat besar, negara kesatuan Republik Indonesia. Paling tidak ada 5 tujuan yang memang harus tercapai, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana menjaga hifdz diniyah, menjaga keagamaan, bahwa manusia ini, Bapak Ibu, secara fitrah itu membutuhkan Tuhan. Secara fitrah itu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan muara itu dari semua organisasi, apalagi MUI ini, bagaimana membimbing umat ini agar bagaimana bisa bala syahidna. Ketika di alam azali, ketika Allah tanya kepada ruh-ruh manusia ini, ya, alastu birabbikum, apakah kalian ini Tuhan saya? Ketika Allah tanya kepada ruh-ruh ini, maka roh-roh itu menjawab, qalu bala syahidna. Kami ini mengakui bahwa engkau adalah Tuhan saya. Ini adalah prinsip muara daripada semua organisasi yang ada. Bagaimana umat kita ini mengenal kepada yang menciptakannya. Umat kita ini mengenal kepada yang memberikan seluruh kehidupan. Tidak hanya umat Islam, seluruh agama. Makanya negara kita ini adalah negara Pancasila. Sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sama dengan prinsip qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ini tugas-tugas yang harus kita lakukan, program-program yang kita lakukan. Muaranya bagaimana umat ini bisa mengenal kepada Tuhannya. Yang kedua adalah muara daripada organisasi MUI ini adalah hifdz nafas, hifdz nafsiyah, keberlangsungan manusia. Maka saya selalu mengingat apa yang disampaikan oleh Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau selalu mengatakan, saya tidak mengenal agamamu, saya tidak mengenal suku apapun, tapi saya tahu bahwa kamu itu adalah manusia, maka kemanusiaannya harus di atas segala-galanya. Jadi nilai kemanusiaan itu yang memang diperjuangkan oleh seluruh ormas, seluruh kebangsaan dan apa yang organ-organ yang kita miliki. Maka keberlangsungan manusia itu adalah salah satu hal yang menjadi perhatian serius. Sehingga kalau dalam konteks Islam itu kan kalau memang harus di kisos, ada istilah kisos yang kita diajarkan dalam karena keberlangsungan. Karena pada hakikatnya walaqad karramna bani Adam. Ya, inilah yang memang tugas penting adalah bagaimana bangun jiwa raganya. Jiwa raganya harus dibangun. Ya, sehingga nilai kemanusiaannya itu sehat lahir batin dan bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Sehingga program-program yang dilakukan itu bagaimana menjaga keberlangsungan manusia. Yang ketiga adalah menjaga hifdzul akliyah, menjaga rasionalitas. Karena inilah pentingnya di dalam MUI itu adalah namanya komisi dakwah. Komisi dakwah. Bagaimana mencerdaskan umat kita, mengisi ilmu pengetahuan. Karena saya ingat betul ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, maka raja mengatakan, berapa guru-guru yang masih ada? Beliau tidak bertanya berapa umat atau rakyatku yang meninggal, tapi berapa orang-orang
saksi saya akan bangun Jepang itu 10-20 tahun yang akan datang. Dan sekarang kita bisa lihat bagaimana negara Jepang bisa maju. Karena perhatian hifdzul akliyah, mencerdaskan keumatan, itu adalah harga mati. Kuantitas dan kualitas umat itu adalah menjadi tanggung jawab kita, mas'uliyah, sebagai kita pemimpin-pemimpin, terutama yang ada di Kerom. Saya teringat kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil masrah. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin itu harus muaranya adalah limaslahatil ummah. Harus untuk kemaslahatan umat, kesejahteraan rakyat, dan keberlangsungan dan kehidupan. Saya pikir ini adalah muara yang harus kita capai. Dan yang keempat adalah hifdzun nasabiyah. Jadi pentingnya pendidikan membangun keluarga yang bagus, Bapak Ibu. Karena madrasah yang paling penting itu adalah bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Mohon maaf, saya agak terkejut Pak Bupati, mohon maaf, ketika saya kemarin berbincang-bincang dengan Menteri Agama, Prof. Nazaruddin Umar, bahwa Indonesia ini perceraian sudah luar biasa. Ya, sangat tinggi sekali perceraian yang terjadi, sehingga banyak generasi-generasi umat, bahkan kebanyakan umat Islam ini mohon maaf banyak yang sudah kehilangan fokus bagaimana masa depan anak-anak ini akan menjadi pemimpin yang akan datang. Padahal syubanul yaum rijalul qad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Maka muara daripada MUI Kerom ini, bagaimana hal-hal ini yang harus tercapai, bagaimana selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, bagaimana generasi kita ini betul-betul menjadi generasi yang sehat lahir batinnya, baik itu fisikisnya sehat, mentalitinya sehat, sehingga bagaimana ke depan ini generasi ke depannya bisa. Dan yang terakhir adalah hifdzul arad. Kerom ini akan dihargai oleh daerah-daerah yang lain, provinsi-provinsi yang lain, ketika kita bisa memposisikan kita sebagai insan-insan yang memang layak untuk dihargai, insan-insan yang bisa untuk kita bisa memajukan negeri ini. Maka dimanapun kita berada, tapi ketika kita melahirkan nilai-nilai positif, baik itu nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keumatan, dan nilai itu akan menjadi harum dimanapun orang itu berada akan mendengarkan. Saya pikir tepuk tangan dulu. Ini ngantuk apa husuk ini? Husuk. Ya. Perlu saya membuka cakrawala kita berpikir, karena kita MUI ini tujuannya apa, Bapak Ibu? Ini mesti saya sampaikan agar ini tujuan kita itu ke sana ini, ke sana ini. Oh, nanti endingnya ke sana ini, muaranya ke sana ini. Oh, targetnya itu ke sana. Baru nanti ini masuk program nanti MUI ini. Nanti program-program ini masuk. Sehingga ada hal-hal yang perlu penanganan di sini. Perlu distribusinya hal-hal di sini. Sehingga tujuan-tujuan ini bisa terwujud dan tercapai. Saya pikir ini sekedar mukaddimah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang banyak kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ketua MUI Kerom, para hadirin hadirat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi khairun nas anfa'uhum
Amin. Mohon maaf ila akhwani karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.